Hai, Mike di sini. Hari ini kita kedatangan lagi sebuah Smart TV, tapi bedanya ini bukan Android TV. Mereka sebut ini sebagai Super Smart TV. Jadi langsung aja kita lihat apakah Smart TV 4K hemat keluaran Samsung ini benar-benar smart. Oke, sedikit perkenalan, Samsung TU8000 ini termasuk dalam lineup Super Smart TV dari Samsung dengan harga yang terjangkau di 2020 yang udah dilengkapi Crystal 4K Engine. Mestinya, Super Smart TV ini cocok buat siapapun yang lagi nyari Smart TV 43 inci yang terjamin. Secara, ini mereknya Samsung yang memang track record panjang dan punya jaminan mutu soal TV. Jadi apa aja yang kita dapat dari TV semacam ini? Tentu pertama kita dapat sepasang kaki, kalau nggak gimana caranya mau ditaruh di atas meja. Terus masangnya juga gampang banget, tinggal slot in tanpa sekrup di kedua sisi. Habis diberdiriin, ada jepitan buat kabel power yang bisa ditempel di kaki biar kabelnya jadi lebih rapi. Actually, TV ini kelihatan cantik dan sangat modern. Memang bukan TV paling tipis, namun bezelnya tipis dan karena ini kaca luarnya dari ujung sampai ujung, selagi nggak dinyalain ini kelihatan seolah nggak ada bezel sama sekali. Cukup ideal buat jadi hiasan di ruangan manapun, terus ukuran 43 inci ini pas buat yang kamar atau ruangannya nggak terlalu gede seperti gue. So, setelah beres ngerakit, saatnya nge-setup. Jadi di sini loginnya pakai Samsung account dan untuk mempermudah setup, bisa juga download SmartThings di HP kalian buat setup via HP. Setelah selesai setup semuanya, inilah pertama kali gue nyicipin Smart TV berbasis OS Tizen. Beda sama Android TV yang pilihan di menunya ada banyak, menu home di sini straightforward sekali. Hanya ada satu baris untuk milih antara settings, TV terrestrial, beberapa aplikasi streaming online, serta web browser. Aplikasi di store-nya pun lebih banyak dari perkiraan gue, misal bosen, kalian bisa nemuin sederet game yang juga bisa dimainin. Tapi terus gue sadar bahwa toh intinya gue beli Smart TV itu adalah buat nonton TV, Netflix, dan YouTube. Untuk selebihnya toh tinggal colok laptop, project dari smartphone, atau colok konsol. Yang menurut gue actually jauh lebih bikin jatuh cinta dengan OS Tizen ini adalah responsivitas. Pertama, nyala matiin TV itu cepet banget, nggak kayak Android TV yang bisa 20 detik sendiri ketika boot up. Terus somehow dari sisi UI dan launching aplikasi pun, rasanya agak lebih cepet. Jadi pantas-pantas aja kalau mereka bilang ini sangat smart. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, remote yang masuk dalam paket pembelian ini cukup sederhana tapi intuitif bernama One Remote Control. Mulai dari atas, samping tombol power ada mikrofon yang bisa dinyalain via tombol mikrofon untuk Bixby, tombol angka, ambient mode, lalu di bawahnya navigasi dan home, bawahnya lagi joystick volume yang kalau ditekan tengah jadi mute, joystick ganti channel, dan paling bawah lagi tombol khusus Netflix, Prime Video, serta browser. Remote ini juga bisa di-setel buat nyalain media player atau konsol yang nyolok ke TV via Smart Hub. Sedangkan di belakang, konektivitasnya terdiri dari composite, LAN, 3 HDMI dengan support eARC salah satunya, 2 port USB yang salah satunya bisa dicolok haris eksternal, dan antena TV dengan TV tuner digital. Selain itu, TV ini tentu juga support Bluetooth 4.2 dan Wi-Fi. Jadi, kualitas panel layar TV-nya sendiri gimana sih? Di harga yang 5 jutaan ini, gue merasa kontrasnya lebih oke berkat micro dimming, warna hitam lebih optimal, dan overall lebih padat dan tajam. Selain karena resolusi 4K di 43 inci, Crystal Processor 4K-nya emang bisa nampilin warna yang nampol dengan support HDR10 Plus dan HLG. Ya, untuk YouTube atau Netflix 4K, Samsung TU8000 ini dijamin gak akan ngecewain bagi kalian yang baru pertama kali mau nyicipin pengalaman TV 4K. Sebenarnya ada juga fitur Auto Motion Plus yang cocok dipakai untuk bikin video kelihatan lebih mulus, namun untuk menonton film sebaiknya dimatikan saja. Aplikasi yang udah terinstall dari sana actually udah mencakup lebih dari yang gue butuhin, mulai dari Netflix, Apple TV, Prime Video, iFlix, Video.com, HBO Go, dan bisa tambah lagi di store, misal View dan Google Play Movies. Nah, kalau mau cari beberapa aplikasi streaming lain, bahkan mungkin game-game ringan, itu bisa di-download dari store. Lalu, jika kalian sudah selesai setup voice assistant Bixby, pretty much di semua aplikasi bisa kalian pakai voice buat ngasih perintah atau search judul video dengan cara neken tombol mikrofon lalu ngomong di depan remote. Oh, karena ini Smart TV, kalian sebenarnya nggak perlu lagi nyolok kabel HDMI demi nampilin isi layar laptop kalian. Jika kalian punya Windows 10 Pro, ini ada fitur remote PC yang bisa dipakai. Kalau nggak, bisa screen sharing via Wi-Fi. Untuk mendukung pekerjaan dan browsing sih enak-enak aja ya, asalkan nggak buat gaming karena delay-nya akan sedikit berasa.
Kalau mau main game sebaiknya colok via HDMI aja. Terus kalau kita punya langganan Office 365, bisa loh akses file-file di OneDrive langsung dari TV ini. Kalau mau ngedit, silahkan colok mouse dan keyboard sendiri. Terakhir, apakah kalian tahu bahwa TV ini juga bisa jadi music player sekaligus speaker Bluetooth? Caranya gampang, tinggal download aplikasi TuneStation, terus pairing antara HP dan TV via Bluetooth. Terus buka aplikasi streaming musik di HP, dan kita bisa menikmati musik di speaker TV dengan lebih puas. Kerennya juga ada music wall yang bisa memvisualisasikan layar sambil dengerin musik, misalnya jadi ambient mode, jendela, atau akuarium. Speaker 20 wattnya pun not bad suaranya, lumayan nendang lah, misal kalian nggak mau repot nambah speaker lagi. Omong-omong ambient mode yang bisa kalian akses di samping tombol mikrofon remote, ini adalah mode di mana kalian bisa menjadikan TV kalian sebagai sejenis bingkai lukisan yang menampilkan wallpaper dengan kecerahan yang rendah. Setelah nyobain Super Smart TV Samsung terbaru ini, kami sadar bahwa pengalaman TV 4K yang seru udah nggak terbatas di TV belasan juta lagi. Dengan budget 5 jutaan, sekarang kita udah bisa dapat Smart TV 4K Samsung yang fiturnya cuma bisa dinikmatin para sultan beberapa tahun lalu. Again, mata kami jadi kebuka setelah ngerasain Tizen OS di TV Samsung sekarang yang kesannya udah lebih optimized dan intuitif buat jadi OS TV ketimbang Android TV entry level. Samsung TU8000 ini jelas cocok buat siapapun yang mau upgrade dari TV Full HD mereka. Terlebih kalau belum pernah ngerasain Smart TV sama sekali, tapi merasa cukup dengan ukuran 43 inci. Yap, itulah curhatan singkat kami tentang Super Smart TV Samsung TU8000. Apakah kalian sendiri merasa TV ini belum cukup besar? Please like dan share kalau berkenan. Jangan sampai lupa jaga kesehatan, and as always, stay safe.